Utsman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud, hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Utsman bin Affan pernah ada satu budak yang membantu di rumah gitu kan, anak kecil melakukan satu pelanggaran, lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Utsman, kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini, tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan aduh, ya seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya, lalu duduk dan berkata, wahai pelayanku, ya dalam arti terima gitu, wahai pelayanku, jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, nggak mungkin Amirul Mukminin. Dia bilang, demi Allah kau harus menjewer kupingku, karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan, tapi pada saat yang bersamaan segera taubat, tidak menundanya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan jewerlah. Budak itu, pelayan itu kena takut, maka dipegang kupingnya Utsman. Lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi, sampai akhirnya Utsman merasakan sakit dan Utsman juga mengatakan aduh, barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan? Manusia bisa berbuat salah, tapi dia memberikan contoh kepada kita, tidak malu, tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri, adik dari ibunya ya, beda ayah, yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum had kepada siapapun. Ternyata setelah Utsman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr. Lalu datangkanlah saksi pada saat itu. Padahal sebenarnya Al-Walid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. Tapi satu waktu dia lalai, gitu kan? Maka dia pun minum khamr. Diberikanlah kesaksian. Ada orang yang memberikan saksi mengatakan, saya melihat Al-Walid itu muntah. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya melihat Al-Walid meminum khamr, gitu kan? Jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut, dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah. Maka Utsman berkata seketika pada saat itu, dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya. Lalu kata Utsman bin Affan kepada Ali, wahai Ali, berdirilah dan cambuklah dia. Maka akhirnya Ali pun menyuruh pada saat itu, karena Ali adalah tangan kanannya Utsman. Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, berdiri dan cambuklah dia. Maka dicambuklah Al-Walid yang merupakan tadi pada saat itu adalah adiknya khalifah, adiknya Utsman bin Affan, dan dicambuk sampai 40 kali. Lalu kata Utsman, berhenti. Sesungguhnya Nabi SAW telah mencambuk pemabuk 40 kali, dan Abu Bakar mencambuk 40 kali, dan Umar mencambuknya sampai 80 kali. Maka aku lebih suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan ijtihad beliau sebagai pemimpin khamr makin merajalela, gitu kan? Maka beliau dobelkan hukumannya, dan beliau adalah salah satu dari khulafaur rasyidin. Bukan semua orang bisa melakukan ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbat yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Al-hadis. Jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Umar termasuk salah satunya. Berpegang teguhlah pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah. Orang-orang mukmin membela Utsman, kata beliau di sini. Sungguh sangat heran, banyak sekali orang yang mengatakan Utsman itu begini dan begitu. Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong. Isu-isu yang bohong, dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan, saya heran melihat ada orang yang mencela Utsman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya, dan kesolehannya kepada Allah SWT dan jaminan masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Utsman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik.
kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia menyintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Utsman bin Affan terus motivasi mereka, gitu kan. Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum Khawarij itu datang kemudian membunuh Utsman bin Affan kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat, padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Urwah bin Zubair berkata radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi berkata, aku mendapati zaman Utsman bin Affan, aku sempat hidup sampai Utsman menjadi khalifah. Tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan. Jadi ini kesaksian, kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Utsman bin Affan. Ibnu Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Utsman nih, seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Utsman bin Affan menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya, dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabi'in, ada tabi'in dari kalangan Khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum paham agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini. Lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka nyalah-nyalakan Utsman begini, Utsman begitu, harus turun dari khilafah, nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani, karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah, kafir, ditebas lehernya, gitu kan. Tapi Utsman bin Affan tidak, masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al-Hasan Basri berkata, Amir Mukminin Utsman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun, tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya. Sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang Khawarij. Demi Allah, mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya hasan riwayat Ibnu Asakir dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kasih sayang Utsman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku mendengarkan Utsman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah ya untuk Jumat nih ya. Jadi waktu turun dari mimbar, Utsman bin Affan waktu turun biasanya muadzinnya tunggu dulu. Ya ini sunnah begitu ya. Jadi ditunggu dulu, pada saat sudah berdiri di depan tempat sholat, baru muadzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatibnya, di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya, saya pernah khutbah subhanallah di salah satu masjid di Bekasi, gitu kan. Saya pas mimbarnya tinggi, sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun, itu iqamah, saya turun tidak dapat tempat, gitu kan. Tidak, khatibnya nggak kasih tempat, mestinya ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan, gitu kan. Ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam saf baru diiqamahkan sholat. Nah Utsman bin Affan waktu itu waktu turun, tunggu setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya iqamah. Nah sementara menunggu iqamah itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Utsman bin Affan masih bertanya, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Utsman bertanya kepada muslimin, ya saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian, sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja. Sempat bicara masalah itu. Dan dia mengatakan kalau ada yang punya masalah, setelah sholat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabi'in, di antaranya Musa bin Talha rahimahullah, bagaimana Utsman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan kaum muslimin dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik ikhwah sekalian, kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan ya, dan seterusnya juga bantahannya, sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu.